قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hadirin sidang jamaah subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman kami dari komunitas pejuang subuh yang kami muliakan dan kami banggakan, dan seluruh pendengar live streaming melalui Facebook dan YouTube yang disiarkan langsung oleh komunitas pejuang subuh. Semoga subuh hari ini kita terus diberikan semangat dan kebahagiaan. Sebuah kisah yang menarik terjadi di 1200 tahun yang lalu. Kisah yang sangat sederhana yang terjadi pada seorang ulama besar, pendiri mazhab Hambali, yakni Imam Ahmad bin Hambal, di mana pernah suatu ketika di usia tuanya ini ada hal aneh yang terjadi pada dirinya. Entah kenapa pada saat itu dia ingin sekali pergi ke satu kota di Irak, di kota Basrah. Entah kenapa ada keinginan besar untuk menuju kota itu, padahal tidak ada sama sekali janjinya dengan orang lain, tidak ada hajatnya dengan orang lain. Tetapi entah kenapa di saat itu ada kegelisahan untuk pergi ke kota tersebut, ke kota Basrah. Akhirnya ulama ini pun, Imam Ahmad ini pun pergi untuk memutuskan pergi ke kota tersebut. Singkat cerita, di kota tersebut Imam Ahmad ini tiba di waktu Isya dan ikut berjamaah dengan salat Isya di sebuah masjid. Ketika salat Isya selesai, jamaah pun bubar dan Imam Ahmad berniat untuk beristirahat, untuk melepaskan lelahnya, ingin berniat untuk tidur di masjid tersebut. Hal ini dilihat oleh sang marbot masjid ini dan didekatilah oleh marbot masjid tersebut. "Wahai Syekh, apa yang kamu lakukan?" Syekh itu panggilan di kota Irak itu adalah kepada orang tua ataupun orang yang berilmu. Tapi pada kisah ini ada sebuah bentuk penghargaan yang dilakukan oleh marbot ini, karena mungkin penampilan Imam Ahmad itu adalah orang tua, sebagai bentuk penghargaan. Dan pada saat itu Imam Ahmad pun tidak menyampaikan siapa dirinya. Dan Imam Ahmad adalah orang yang paling terkenal di kota Irak, adalah seorang ulama penghafal hadis 1.000.000 lebih hadis yang beliau hafalkan. Tetapi pada saat ditanya oleh marbot masjid ini, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Imam Ahmad mengatakan bahwa saya seorang musafir, hanya seorang musafir yang ingin istirahat di masjid ini, mau tidur di masjid ini. Tetapi apa kata sang marbot? Tidak boleh, Syekh tidak boleh tidur di masjid ini, silahkan keluar. Akhirnya didorong sampai keluar masjid, dan marbot masjid ini pun mengunci pintu masjidnya dan kembali berniat untuk tidur di teras masjid, memutuskan untuk tidur di teras masjid. Apa yang terjadi lagi? Sang marbot ini pun kembali mendatangi ini Imam Ahmad. "Wahai Syekh, di dalam masjid tidak boleh tidur, dan di luar masjid ini pun Anda tidak boleh tidur." Akhirnya diusirlah ini Imam Ahmad ini. Sang ulama besar ini diusir keluar dari masjid. Di samping masjid itu ada sebuah rumah kecil. Pemilik rumah ini adalah seorang pembuat roti, dan melihat sejak tadi bagaimana Imam Ahmad ini diusir oleh sang marbot.
Akhirnya dipanggillah oleh sang pembuat roti ini, "Wahai Syekh, silahkan masuk ke rumahku, masuk ke tempat kami meskipun kecil tapi mudah-mudahan bisa menjadi tempat istirahat tak untuk sementara." Dan akhirnya pun sang Imam Ahmad ini bersedia untuk masuk ke dalam rumah sang pemilik roti ini, dan karena memang kelelahan pada saat itu, perjalanan jauh dari Baghdad menuju Basrah di Irak. Ketika masuk ke dalam rumah sang pembuat roti ini, Imam Ahmad ini pun duduk di belakang sang pembuat roti. Dan ada hal unik, ada hal aneh yang dilakukan oleh sang pembuat roti ini ketika selesai berbicara dengan Imam Ahmad, dia pun mengucapkan astagfirullah, astagfirullah. Begitupun dengan memasukkan garam misalnya di campuran adonan rotinya ini, kembali mengucapkan astagfirullah. Setiap apapun itu kegiatannya tanpa ada pertanyaan dari Imam Ahmad ini, selalu mendawamkan, selalu mengucapkan astagfirullah, astagfirullah. Imam Ahmad pun penasaran dan bertanya kepada sang pembuat roti ini, "Wahai saudaraku, sejak kapan engkau melakukan amalan ini, melafazkan astagfirullah?" Dan sang pembuat roti ini pun menjawab bahwa saya telah menjual roti, membuat roti ini sudah kurang lebih 30 tahun. Dan selama itu juga saya melafazkan, mengamalkan lafaz astagfirullah. Kemudian Imam Ahmad pun bertanya, apa yang kamu dapatkan setelah mengamalkan amalan kata astagfirullah ini, kalimat istighfar ini? Dan pembuat roti ini menjawab bahwa tidak ada satupun hajatku yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua apa yang aku inginkan, aku doakan kepada Allah, saya minta kepada Allah, senantiasa dikabulkan oleh Allah. Tetapi ada satu yang sampai saat ini belum pernah dikabulkan oleh Allah. Dan Imam Ahmad pun penasaran dan kembali bertanya, apa gerangan doamu, hajatmu sehingga tidak dikabulkan oleh Allah? Kalau saya dengar dari tadi bahwa semua hajatmu dikabulkan oleh Allah. Akhirnya sang pembuat roti ini pun menjawab bahwa ada satu mintaku, saya ingin bertemu dengan seorang ulama besar di Irak ini. Beliau bernama Imam Ahmad bin Hambal. Apa reaksi daripada Imam Ahmad bin Hambal ini? Mengucapkan takbir, Allahu Akbar. Saya telah dikirim oleh Allah dari Baghdad menuju Basrah, jauh-jauh perjalananku ke sini, karena kalimat istighfarmu itu, astagfirullah itu, sehingga marbot itu mendorong saya sehingga keluar dari masjid dan mempertemukan saya dengan kamu, dan itulah doamu yang saat ini dikabulkan oleh Allah. Kamu saat ini bertemu dengan seorang ulama besar di Irak, Imam Ahmad bin Hambal. Subhanallah. Pembuat roti ini pun mengatakan, subhanallah, ini kekuasaan Allah. Karena amalan yang menurut tak kecil, tetapi ternyata ini berdampak besar dalam kehidupan tak. Sudah beberapa kali saya menyampaikan di pertemuan kita. Terkadang kita ada amalan yang kecil yang kita terkadang lupakan. Bismillah saja terkadang kita lupakan. Kita masuk ke dalam rumah, kita lupa mengucapkan assalamualaikum. Tidak ada penghuni rumah tak, ada penghuni rumah tak, silakan mengucapkan assalamualaikum. Kebiasaan saya di rumah, anak-anak kalau masuk ke rumah lupa mengucapkan salam, saya suruh keluar dulu baru belum masuk untuk mengucapkan salam. Ini amalan kecil tetapi ternyata berdampak besar dalam kehidupan tak. Semoga amalan kecil ini, amalan-amalan yang kita anggap kecil, kita istiqomah dan mudahan bisa membawa manfaat bagi kita semua. Tentunya banyak sekali keutamaan amalan ini. Kalimat istighfar ini, astaghfirullahaladzim, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa
Siapa yang memperbanyak istighfar, maka Allah akan menjadikan untuknya kelapangan dari setiap kegundahan, jalan keluar dari setiap kesempitan, dan Dia memberikan rezeki untuknya dari jalan tidak terduga. Bayangkan luar biasa amalan ini. Dimudahkan rezeki kita, ada susata, diberikan solusi jalan keluar oleh Allah dengan amalan ini. Bahkan di dalam surat Nuh ayat 10 sampai ke 12 ada keutamaan juga yang disampaikan oleh Allah. Faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Yursilus sama alaikum midrara. Niscaya Dia akan menurunkan hujan lebat dari langit kepadamu. Wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dan Dia memperbanyak harta. Lihat saja, memperbanyak harta dan anak-anakmu. Jadi teman-teman pemirsa yang sampai saat ini mungkin masih susah diberikan keturunan, perbanyak ini istighfar. Allah akan memberikan kita keturunan. Ini janji Allah dalam Al-Quran surah Nuh ayat 10 sampai ke 12. Coba kita buka. Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Masya Allah, ini amalan ternyata memberikan dampak besar. Yang selama ini kita mungkin impikan sebuah keturunan tetapi belum diberikan oleh Allah. Perbanyak amalan ini, perkuat amalan ini. Semoga semua kesulitan yang kita hadapi diberikan jalan keluar oleh Allah. Banyak utang tak, perbanyak ini, dan bayar ki. Mudah-mudahan semua kita dimudahkan oleh Allah. Yang bagi ada hutangnya segera dilunaskan oleh Allah. Amin. Yang paling besar itu banyak utangnya, yang besar aminnya. Demikian mungkin. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Allahumma fiqh ila qawmi ila qawmi tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.